Bismillah. Cek, cek, cek. Tes. Bismillah. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk mengkaji mengenai kajian manhaj, dan seperti biasa kita ambil kajian kita dari kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifal Mansurah, jalan golongan orang yang selamat, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Ada satu judul yang beliau beri judul Ma Ma'naha Wahhabi. Nah, itu judul bukunya, judul pembahasannya, Ma Ma'naha Wahhabi. Apa artinya Wahhabi? I'tada an-nas an yutliqu kalimata Wahhabi ala kulli man yukhalifu 'adatahum wa mu'taqadatihim wa bid'ahum. Sebagian masyarakat mereka menyematkan kata Wahabi untuk setiap orang yang menyelisihi adat, keyakinan dan kebid'ahan mereka. Walau kanat hadzal mu'taqadat fasidah tukhaliful Qur'an al-Karim wal ahadits as-sahihah, la siyama da'wah ila tauhid. Walaupun keyakinan yang mereka yakini itu bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang sahih, terutama bertentangan dengan tauhid. Dakwah yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Wa du'a illahi wahdahu duna siwa. Mereka juga menyematkan kata Wahabi ini kepada orang yang suka mengingkari berdoa kepada selain Allah. Kemudian kata beliau, kuntu aqra'u ala syekh hadithin Liba Abbas fil arba'in an-nawawiyah. Suatu ketika saya pernah baca hadis kepada seorang yang disebut Liba Abbas untuk membaca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Oh, ini salah tulis ya, Ibnu Abbas. Jadi kata beliau, suatu ketika saya pernah membaca hadis Ibnu Abbas ya. Jadi hadis Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau bisa hafal semuanya Ustaz. Ya, semua guru Unaizi hafal arba'in. Ini karena kaidah agama di situ semuanya.
kaidah agama itu di situ. Makanya namanya kan Al-Arba'in An-Nawawiyah fi Mabanil Islam. Al-Arba'in fi Mabanil Islam. 40 hadis tentang kaidah-kaidah agama Islam. Ini hadis nomor 12 ya. Hadis nomor 12. Jadi diusahakan hafal. Ada setorannya. Nanti ada juaranya ya. Insyaallah juaranya umroh nanti. Asal jangan ke Karbala umroh. Baik. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah, dan jika minta tolong maka minta tolong kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan hadis hasan. Fa'ajabani syarhun Nawawi. Kata beliau, saya takjub dengan penjelasan Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, "Tsumma in kanatil hajah allati yas'aluha lam tajri al-'adah bi jarayaniha 'ala aidi khalqihi ka talabil hidayati wal 'ilmi wa shifa'il maradi wa husulil 'afiyah sa'ala rabbahu dzalika." Ini kata Imam An-Nawawi, bisa kita jelaskan kepada orang yang suka berdoa kepada selain Allah di dalam syarah Nawawi. Ya. Bisa jadi ada di dalam syarah Sahih Muslim, ya. Bisa jadi ada di dalam syarah Sahih Muslim atau di dalam syarah. Yang jelas beliau mengatakan ini penjelasan Imam Nawawi. Kata beliau, ketika kebutuhan yang mereka minta atau yang dia minta, lam tajril 'adah bi jaraniha 'ala aidi khalqi. Kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Seperti minta hidayah, meminta ilmu, menyembuhkan penyakit, mendapatkan afiah, keselamatan. Sa'ala rabbahu dzalik, maka hendaknya dia minta kepada Rabbnya. Wa amma su'alul khalqi wal i'timadu 'alaihim famadhmum. Adapun meminta kepada makhluk hal-hal tersebut, bersandar kepada mereka, maka ini tercela. Ya, ini kata Imam An-Nawawi. Ya. Jadi enggak ada orang yang bisa nih saya usap kepalamu ya, jadi pintar, enggak ada tuh. Ya. Atau ilmu laduni ya. Ilmu laduni, tahu-tahu pintar gak usah belajar, ya. Atau mau bisa bahasa Inggris gak usah belajar, yang penting tekuni ilmu laduni, tahu-tahu bisa. Subhanallah. Itu istilahnya ilmu laduni, ada pada kalangan sufi. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Innamal ilm bita'allum wa innamal hilm bitahallum. Ilmu itu harus belajar, kelembutan pun harus diusahakan. Faqultu lisy-syaikh, hadzal hadits wa syarhuhu yufidu 'adami jawaz al-isti'anah bi ghairillah. Maka beliau mengatakan kepada syekh yang sedang membacakan hadis Ibnu Abbas ini, hadis ini menjelaskan kepada kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah dalam hal yang memang itu tidak mampu kecuali hanya Allah. Maka kata syekh ini, bal yajuz, boleh. Qultu wa madalilu. Kata Syekh Muhammad Jamil Zaid ini, apa dalilnya? Faghadiba syekh wa sahha qailan inna ammati taqulu ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjid tasta'in bih fa aqulu laha ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad fataqulu ad'uhu fayatadakhal 'ala Allah fayashfini. Maka kata dia, ketika ditanya apa dalilnya, maka Syekh ini marah sambil teriak. Dia mengatakan, sesungguhnya bibiku berkata kepada Syekh Sa'ad, yang Syekh Sa'ad ini sudah dikuburkan di masjidnya, ya. Dia minta tolong kepada Syekh Sa'ad
penghuni kubur. Fa aqulu laha ya ammati wa hal yanfa'uka Syekh Sa'ad. Maka kata Syekh ini, saya bertanya kepada bibiku, wahai bibiku, apakah Syekh Sa'ad memberikan jawaban kepadamu? Maka bibinya mengatakan, ad'uhu fayatadakhal 'ala Allah fayashfini. Saya berdoa kepada Syekh Sa'ad, kemudian Syekh Sa'ad bertemu dengan Allah sehingga Allah menyembuhkanku. Ini subhanallah. Maka apa kata Syekh Muhammad Jamil Zainu kepada Syekh yang berdalilkan dengan bibinya ini? Innaka rajulun 'alim qadaita 'umraka fi qira'atil kutub thumma ta'khudh 'aqidataka min 'ammatikal jahilah. Engkau ini orang alim, menghabiskan waktumu untuk baca buku, kemudian sekarang ngambil akidah dari bibimu yang tidak tahu, yang jahil. Nah, ini sebagian orang seperti itu ya. Dia dalam urusan fikih ilmiah luar biasa. Wah, ini mazhab ini. Tapi kalau urusan akidah sudah ya, pokoknya cek kiai A kieu ya, sehingga keilmiahannya jadi hilang dalam hal akidah. Faqala li 'indaka afkar wahabiyah. Maka kata bibinya, kata Syekh ini, indaka afkar wahabiyah, kamu itu punya pikiran wahabi. Mulai ya, anta tadhhabu lil umrah wa tati bi kutubin wahabiyah. Kamu kemarin pergi umroh kemudian datang pulang-pulang bawa buku-buku wahabi. Dalilnya itu. Apa kata Syekh? Wa kuntu la a'rif syai'an anil wahabiyah. Padahal saya itu enggak tahu apa itu wahabi. Illa ma asma'ahu minal masyayikh, kecuali yang saya dengar dari sebagian masyayikh, fayaquluna anhum al-wahabiyyun mukhalifuna lin-nas la yu'minuna bil awliya. Ya, saya hanya dengar dari ucapan sebagian orang yang mengatakan, ya, sebagian syekh-syekh yang menyimpang, mereka mengatakan orang Wahabi itu orang-orang yang tidak mau bergabung dengan manusia, menyelisih manusia, tidak mau beriman kepada para wali, tidak mau beriman kepada karomah-karomah wali, la yuhibbuna rasul, tidak mencintai rasul, wa ghairuha minal ittihamatil kadzibah, dan hal-hal lain dari kedustaan-kedustaan. Faqultu fi nafsi in kanatil wahabiyyah tu'minu bil isti'anati billahi wahdahu wa anna syafi'i huwa Allah wahdahu fayajibu an ta'rif 'alayha. Sa'altu an jama'atiha faqalu lahum makan yajtami'una fi masal khamis. Maka kata Syekh Muhammad Jamil, saya pun berkata pada diriku sendiri, kalau seandainya Wahabi itu ya adalah orang yang meminta tolong kepada Allah saja, meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menyembuhkan saja, ya, zat yang maha menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah, fayajibu an ta'rif 'alaiha, maka saya harus tahu ini di mana orang-orang Wahabi itu. Sa'altu an jama'atiha, maka saya tanya di mana. Faqalu lahum makan yajtami'una fi masal khamis. Mereka itu ada pengajian di hari Kamis, li ilqa'i durusin fit tafsir wal hadits wal fiqh, yaitu mereka mengkaji tentang pelajaran tafsir, hadis, fikih. Ini kan 3 ilmu paling inti ya. Ilmu paling inti plus akidah. Fadhahabtu ilaihi ma'a auladi wa ba'd asy-syabab al-muthaqaf. Maka saya pun pergi dengan anak saya dan sebagian pemuda yang moderat ya, yang dia itu pemikiran ya modern, tidak kolot ya, punya pengetahuan. Fadakhalna ghurfah kabira wa jalasna nantazir dars. Maka kami pun masuk ke ruangan yang sangat besar menunggu pelajaran dimulai. Wa ba'da fatratin dakhala 'alaina syekhun kabirun fi sin fasallama 'alaina wa safahana jami'an mubtadi'an bi yaminihi. Kemudian masuklah seorang syekh yang sudah sangat tua, kemudian menyalami kami mulai dari sebelah kanan. Thumma jalasa 'ala maq'adin wa lam yaqum lahu ahad.
Dia duduk di tempat duduknya, tidak ada seorang pun yang berdiri. Faqultu fi nafsi hadza syaikhun mutawadhi la yuhibbul qiyam. Kata saya, ini syekh yang tawadhu, gak suka orang-orang berdiri untuknya. Bada syekh dars biqaulihi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ila akhir khutbah. Maka syekh mulai mempelajarinya dengan khutbah hajah yang sering kita dengar. Allati kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha khutabahu wa durusah. Yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memulai khutbah beliau, pelajaran-pelajaran beliau dengan khutbah hajah itu. Thumma bada yatakallam bil lughatil arabiyyah wa yuridu al hadits wa yubayyin sihhataha wa rawiyaha. Kemudian beliau mulai berbicara dengan bahasa Arab, membawakan hadis-hadis, menjelaskan kesahihannya, menjelaskan perawi-perawinya, wa yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu. Setiap mendengar atau mengucapkan kata Nabi, beliau senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran wujjihat lahu al-as'ilah al-maktuba 'ala al-awraq. Kemudian di akhir pelajaran diserahkan kepada dia beberapa kertas untuk yang berisi pertanyaan untuk dijawab. Fakana yujibu 'alaiha bid-dalil min al-Qur'ani was sunnah. Syekh ini menjawabnya dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yunashiqu ba'd al-hadirin fala yuruddu sa'ilan. Kemudian mempersilahkan jemaahnya untuk bermusyawarah atau berdiskusi. Ya. Ini kan mungkin beliau sebelumnya duduk di majelis yang harus tidak kembali balam taning, Pak. Jadi nggak boleh ada istilahnya diskusi, nggak boleh. Ya, ini aneh, ini kok bisa seperti ini gitu. Ya, bisa diskusi. Wa qad qala fi akhir darsihi. Kemudian Syekh ini mengucapkan di akhir pelajarannya, alhamdulillah ala annana muslimuna wa salafiyun. Segala puji bagi Allah, kita ini seorang muslim, kita ini seorang salafi. Ya, yang dimaksud salafi di sini adalah humul ladzina yattabi'una tariqatas salafis salih, ar-rasul wa sahabati. Yang dimaksud dengan salafi di sini adalah orang-orang yang mengikuti jalan para salaf saleh, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi bukan salafi ya. Orang kan dilintirkan salafi, itu orang-orang salafi. Namun salafi salah pilih. Nah, ini salah pilih itu. Bukan salafi, salafi pengikut salaf. Wa ba'dun nas yaquluna innana wahabiyyun fa hadha tanabuz bil alqab. Kemudian kata saya ini, ya, sebagian orang mengatakan kami Wahabi, padahal ini merupakan perendahan, penghinaan. Tanabuz bil alqab. Wa qad nahana Allah an hadza, padahal Allah telah melarang hal ini. Wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian membuat sebutan-sebutan yang tidak baik kepada saudara-saudara kalian. Ini di surat Al-Hujurat. Wa qadiman ittahamul Imam Syafi'i bi rafdi faradda 'alaihim qailan. Kemudian kata saya ini, dulu Imam Syafi'i pun dituduh dengan Syiah. Imam Syafi'i pernah dituduh dengan Syiah. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, in kana rafdan hubba ala Muhammadin falyashhad taqalani anni rafidhi. Kalau seandainya mencintai Nabi Muhammad adalah dikatakan sebagai Rafidhi, ketahuilah saya ini sebagai Rafidhi. Nah, ini kata Imam Syafi'i. Kalau seandainya orang yang mencintai Nabi Muhammad itu dikatakan Rafidhi, ketahuilah saya Rafidhi. Ya, tapi bukan berarti Imam Syafi'i Syiah, bukan ya. Ini untuk membantah mereka bahwasanya Imam Syafi'i itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wa nahnu naruddu ala man yattahimuna bil wahabiyyah biqauli ahadi syu'ara in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahhabi. Dan kami jawab orang-orang yang menuduh kami dengan istilah Wahabi dengan ucapan seorang penyair, kalau seandainya pengikut Nabi Muhammad itu dikatakan Wahabi, ketahuilah saya ini Wahabi. Ini kata beliau. Jadi ini tergantung konteksnya apa ya. Kalau yang mereka maksudkan apa? Pengikut Nabi Muhammad
pengikut jalan beliau itu harus dikatakan Wahabi, ya saya juga Wahabi. Ya, tapi kalau yang mereka maksud bukan itu, maka ini adalah tadi apa? Tanabuzun bil alqab. Ya, menyematkan sebutan yang buruk kepada orang lain. Kemudian kata beliau, setelah selesai pelajaran itu, kami pun keluar bersama para pemuda yang ikut belajar, ya, dari syekh yang sangat tawadhu. Kemudian salah seorang di antara mengatakan, "Hadza huwa syekhul haqiqi." Ini adalah syekh yang sebenarnya. Ya, ini kisah yang beliau sebutkan dalam kitab Minhaj Al-Firqatul Najiyah. Kemudian kata beliau, makna Wahabi, pengertian Wahabi, sebagian musuh-musuh tauhid menyematkan kata Wahabi untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka nisbatkan ini kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Walau sadaqu laqaulu Muhammadi. Kalau seandainya mereka jujur, harusnya bukan Wahabi, tapi apa? Muhammadi, karena namanya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, nisbatan ila ismihi Muhammad. Wa sya'allahu an takuna Wahhabi. Namun Allah SWT menghendaki mereka menyebut kita dengan Wahhabi, nisbat kepada Al-Wahhab. Siapa Wahhab? Al-Wahhab. Kalau ayahnya kan Abdul Wahhab. Al-Wahhab Allah. Al-Wahhab huwa ismun min asma'illahil husna, salah satu di antara Asmaul Husna. Ya, jadi Allah takdirkan kita ini dinisbatkannya kepada Al-Wahhab. Tapi maksud mereka mah bukan kepada Al-Wahhab, kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa in kana sufi yantasibu ila jama'atin yalbasuna suf fa innal wahhab yantasibuna ila al-wahhab, kata beliau. Ini mah ngadededeh kan? Kalau kata orang Sunda teh. Dede, gimana? Orang Sunda tuh gimana? Ya, ya, bunga, ya boleh lah. Cuman ada yang lebih ini lagi, apa? Supaya kita itu sabar gitu, ya. Apa istilahnya? Habib Jokun, teman kanjeng budak. Gimana? Ya? Nggak dede, kadede kanyaan. Gimana ya? Pokoknya itulah. Ya. Jadi supaya kita itu sabar menghadapi ujian ini, kata beliau, ya. Jadi Allah takdirkan kita dinisbatkan kepada Wahhab. Orang Sufi dinisbatkan kepada Suf. Suf artinya apa? Dulu pernah kita bahas? Bulu domba. Nah, kita dinisbatkan kepada Wahhab Allah. Ya, ini untuk menjadikan kita sabar. Kemudian beliau menjelaskan tentang sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa sih orang yang disebut-sebut oleh mereka itu Muhammad bin Abdul Wahhab? Emang orangnya seperti apa? Karena betapa banyak mereka itu mengatakan kamu Wahabi, ya, kamu terkena virus Wahabi. Gak tahu apa itu Wahabi. Emang Wahabi artinya apa? Gak tahu. Pokoknya kata orang kamu Wahabi, gitu ya. Jadi gak ilmiah gitu. Nah, coba kita ketahui apa itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa beliau? Wulida fi baldatil Uyainah fi Najd sana 1115. Beliau lahir di tempat yang namanya Uyainah di Najd. Ini sekarang masuk ke kota Riyadh. Ya, sekarang masuk ke kota Riyadh, Najd. Ya. Namanya tempatnya apa tadi? Uyainah. Hafizul Quran qabla bulughil 'ashrah. Beliau hafal Quran sebelum 10 tahun. Wa ta'allama 'ala walidihi al-fiqh al-Hambali. Beliau belajar dari bapaknya fikih Hambali. Jadi mazhabnya apa? Hambali. Ya. Jadi tidak seperti sebagian orang mengatakan beliau itu mazhab baru.
Enggak, dia itu mazhabnya Hambali, punya mazhab. Wa qara'a al-hadits wa tafsir ala syuyukhin min mukhtalifil bilad. Beliau belajar hadis tafsir dari syekh-syekh yang berasal dari berbagai negara. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terutama di Madinah Munawwarah. Wa fahima tauhid min al-kitab was sunnah. Beliau memahami tauhid dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa ra'ahu ma ra'a fi baladihi Najd. Kemudian beliau memperhatikan tempat tinggalnya Najd ini, wal bilad allati zaraha, dan tempat-tempat di sekitarnya, minasyirki wal khurafat wal bu'd wa taqdisul qubur allati tatanafa ma'al Islam. Jadi di Najd ketika itu pengagungan kepada kubur secara berlebihan itu terjadi. Ya, kuburan dibuat kubah, dibangun kemudian dipakai apa? Kubah. Itu udah biasa di sana dulu. Ya, sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Allati tatanafa ma'al Islam sahih, yang bertentangan dengan Islam yang benar. Faqad sami'a an-nisa fi baladihi yatawassalna ila fahlin nakhl wa yaqulna ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-hawl. Nah ini ya. Beliau mendengar sebagian wanita di tempatnya bertawassul dengan fahlun nakhl, dengan pohon kurma yang sudah bisa menuaikan apa istilahnya, putik ya, yang bisa menyebarkan putik ya, istilahnya. Dia mengatakan ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul. Wahai fahlal fuhul, ini dia bilang ke pohon kurma, ya, wahai zat yang sedang menebarkan benih-benihnya, gitu. Saya mau suami sebelum 1 tahun. Nah, jadi minta suami ke siapa ini? Pohon, subhanallah. Ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul. Bagus ya kata-katanya ya. Ada sajaknya. Apa itu sajak? Jadi ul gitu. Ya, ba itu namanya sajak. Bagus kata-katanya, tapi sayang sekali syirik. Ya. Jadi hati-hati kalau kita menyebutkan syair, kadang kita ya, bagus nih. Ya, ujung-ujungnya sama. Ternyata isinya apa? Syirik. Ya, ternyata isinya syirik. Maka ya hati-hati. Ya. Apalagi para pemuda ya. Ku tak bisa hidup tanpamu. Ya. Ini lafaz syirik. Ku tak bisa hidup tanpamu ini. Cinta satu malam, waliyadzubillah, ya. Cinta satu malam itu mazina ya. Maka hati-hati, kita jangan latah ya. Kita jangan latah. Wara'a fil Hijaz min taqdis qubur sahabati wa ahli al-bait wa rasul ma la yasughu illa Allah. Dia melihat di negeri Hijaz itu Mekah, Madinah, pengagungan kepada kubur para sahabat ketika itu, demikian juga kepada ahlul bait, demikian juga kepada kuburan Rasul. Perlakuan yang itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ya, jadi memang Arab Saudi sendiri sebelumnya pun pernah melewati masa jahiliyah juga, ya, setelah jauh dari masa kenabian. Faqad sami'a fil Madinati istighatsat bir Rasul. Beliau mendengar, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mendengar orang-orang yang beristighatsah kepada Rasulullah, meminta langsung kepada beliau, ya, mimma yukhaliful Qur'an al-Karim wa kalam Rasul, yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman di surat Yunus, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idza minadh dhalimin." Jangan kau minta kepada
zat selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menghindarkan mudarat. Jika engkau lakukan, sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim, yakni musyrik. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Qauma Syekh yad'u qaumahu lit-tauhid. Maka Syekh melihat kondisi ini, beliau berdakwah kepada kaumnya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bahwasanya doa hanya ditujukan kepada Allah saja. Li'annahu wal qadir wal khaliq, karena dialah zat satu-satunya zat yang menciptakan kita, yang maha mampu memberikan semua keinginan kita. Selainnya itu tidak bisa. Wa anna mahabbata sholihin takunu bittiba'ihim, dan bahwasanya mencintai orang soleh itu dengan mengikuti mereka, mengikuti agama mereka yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. La bittikhadhihim wasa'id bainahum wa bainallah, bukan dengan menjadikan mereka sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, apalagi dengan menjadikan mereka sebagai objek doa. Ya, ini yang beliau dakwahkan. Ya. Maka tentu hal ini menimbulkan permasalahan dalam kehidupan beliau. Waqafal mubtadi'una dinda da'wat at-tauhid allati tabannaha Syekh. Maka orang-orang yang sudah memiliki pemikiran menyimpang, meyakini bahwasanya doa kepada selain Allah itu adalah kebenaran, maka mereka menentang dakwah Syekh. Wala gharabata faqad waqafa a'da'u tauhid fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak heran, di zaman Nabi saja Rasulullah, orang paling lembut sedunia, itu ditentang. Ya, orang yang selembut Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ditentang, apalagi orang di bawahnya. Wa qalu mustaghribin aja'ala al-alihata ilahan ahla aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Ya, mereka mengatakan, apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Ini sungguh aneh. Maka Syekh mulai berdakwah, bahkan dakwah beliau itu bukan hanya lisan, dakwah beliau itu benar-benar amalan. Turun ke jalan, kemudian menghancurkan kubah-kubah. Ya, karena memang di Saudi sendiri ketika itu belum ada pemerintah yang kuat. Jadi pemerintahnya lemah. Kondisi sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan bahkan sebelum negara Saudi berdiri, itu kabilah-kabilah saja saling berperang. Ya, jadi belum ada negara yang kuat. Sehingga beliau pun turun, gak ada masalah. Kalau sekarang kita langsung turun, Pak, masalah. Ya, ini kita habis kajian nih, kita cari kuburan yang ada kubahnya, hancurkan. Gimana, Pak? Setuju, Ustaz? Ya, gas kan? Gas kan? Ya. Ini kan beda kondisinya ya. Kalau sekarang kan kita hidup di bawah negara, dan ini kan Syekh Muhammad ketika itu hidup di tempat yang masing-masing kabilah saja saling berperang. Belum ada negara yang tegak. Ya, kita hanya bisa memberikan masukan saja. Ya, ya, kalau pengennya gas kan, ya. Cuman tentu mafsadatnya lebih besar. Ya, wa yusayyi'una anhu al-akadzib wa yata'ammaruna 'ala qatl. Bahkan ya, musuh-musuh Syekh ini memerangi beliau, menyebar kedustaan-kedustaan dan mencari cara gimana supaya bisa membunuh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mungkin kita nggak pernah ya ada orang yang berencana membunuh kita kan? Alhamdulillah. Ya, ini Syekh itu sampai beberapa orang sudah bersepakat untuk membunuh beliau, untuk memberhentikan dakwahnya. Akan tapi Allah menjaganya. Wa hayya lahu min man yusa'idu hatta intasharat da'wat tauhid. Ya Allah, bukakan jalannya sehingga dakwah tauhid tersebar di negeri Hijaz, ya, di Mekah, Madinah, dan di negeri Islam secara umum. Ya, namun sebagian orang tetap menyebarkan kedustaan-kedustaan atas nama beliau,
mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab ibtada'a madhaban khamisan, bawa mazhab baru, mazhab yang kelima. Padahal mazhab ada berapa? Banyak mazhab itu. Yang paling tersebar 4. Sufyan Tsauri punya mazhab sendiri, Al-Auza'i punya mazhab sendiri, banyak. Namun yang tersebar hanya 4. Jadi nggak ada masalah kalaupun seandainya lebih dari 4. Namun mereka mengadakan seperti itu. Padahal ma'anna madhabahu Hambali, madhabnya itu Hambali. Ya, dan ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab beliau. Misalkan Adabul Masyi ila Shalah, adab jalan menuju masjid, itu kan kitab fikih ya. Kitab ya adab. Ya, itu terlihat Hambalinya beliau. Ya, demikian juga ada dalam kitab-kitab yang lain. Mereka mengatakan al-Wahabiyun la yuhibbuna Rasul. Orang Wahabi ini gak senang Rasul, gak suka bersalawat kepada Rasulullah. Padahal ma'anna Syekh ini punya kitab namanya Mukhtasar Siratir Rasul SAW, ringkasan sirah Nabi. Lihat, ya, dikatakan Syekh Muhammad ini gak senang Nabi, beliau punya kitab. Ya. Nah, ini untuk melihat bagaimana kondisi agama seorang, lihat tulisan-tulisannya. Ya. Ustadz-ustadz kita yang disebut sebagian mengatakannya ustadz radikal, terorisme. Kita lihat sekarang di Indonesia yang suka bikin tulisan tentang bahaya terorisme siapa? Ustadz kita. Ya, Ustadz Ali Musri punya tulisan bahaya terorisme. Ustadz Zainal Abidin punya tulisan tentang bahaya terorisme. Banyak ustadz-ustadz kita menulis tentang bahaya terorisme. Mereka yang mengatakan kita Wahabi, mana tulisan mereka tentang bahaya terorisme? Ya, maka ini diantara ya bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau adalah orang yang mencintai Rasulullah SAW. Wa qad iqtarafu 'alaihi al-akadzib allati sayuhasabun 'alaiha yaum al-qiyamah. Mereka membawakan ucapan-ucapan palsu atas nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka akan dihisab nanti atas ucapan tersebut di hari kiamat. Walau darasu kutubahu bi insaf lawajadu fiha al-Qur'an wal hadits wa aqwal sahabat. Kalau seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab Syekh dengan adil, dengan hati yang tenang, mereka akan dapatkan isinya hanya Al-Qur'an, hadis, ucapan sahabat. Itulah metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menulis. Kita buka kitab tauhid, isinya apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Itu saja. Ucapan beliau itu sedikit sekali. Ya, ucapan beliau itu hanya faedah-faedah 1, 2, 3. Sisanya itu adalah dalil. Kemudian kata beliau, ada orang yang jujur bercerita kepadaku bahwasanya ada seorang ulama yang ulama mereka maksudnya, yang mereka mewanti-wanti tentang Wahabi ini. Kemudian salah seorang hadirin memberinya buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dicabut covernya, plus halaman ada nama beliau dicabut. Kemudian diberikan kepada Syekh ini. Faqara'ahu wa 'ajabahu wa lamma 'alima bi mu'allifihi bada'a yamdah. Maka ini buku bagus ini. Buku bagus. Ya, maka kata orang dulu kan, nah itu tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Anda suka mencelok. Oh, dari sana beliau mulai menyenangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Lihat, ya. Jadi banyak orang itu menentang dakwah tauhid, tidak menyukai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena taklid buta semata. Kemudian yang kedua kata beliau, warada fil hadis, disebutkan dalam hadis, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina wa qalu fi najdina qala min huna yatali qarnu syaitan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis disebutkan, ya Allah berkahilah Syam kami. Syam itu apa saja kota negaranya?
Palestina, Jordan, Suriah, satu lagi apa ya? Lupa. Yaman? Bukan. Palestina, Jordan, Suriah, Lebanon, ya, Lubnan. Ini dulunya Syam. Nabi bersabda, ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah Yaman kami. Ini dua tempat yang didoakan keberkahan, Syam, Yaman. Makanya orang-orangnya baik-baik ya. Sifat asli mereka itu baik-baik. Apalagi orang Yaman. Orang Yaman itu persis kayak orang Indonesia, kelembutannya dan seterusnya. Qalu wa fi najdina. Ya, kemudian mereka mengatakan dan di Najd kami. Min huna yatlaqan syaitan. Dari sinilah ya setan atau tanduk setan akan keluar. Nah, ini kenapa Syekh membawakan hadis ini? Karena orang meyakini dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tanduk setan. Subhanallah. Ya, sebagian orang meyakini dengan hadis ini bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tanduk setan. Subhanallah. Ya, ini tuh lihat tuh, tanduk setan tuh keluar dari sana. Ya, dari negeri Saudi. Makanya sampai sekarang kan ada sebagian ustadz di Indonesia, ustadz terkenal, ya, ustadz akhir zaman, mengatakan bahwa apa? Tanduk setan itu adalah Tower Zamzam. Subhanallah. Tower Zamzam itu tanduk setan tuh. Dari situlah kesesatan-kesesatan akan keluar. Subhanallah. Padahal kita sangat yakin sabda Nabi SAW, innal iman latahjiru ilal Madinah. Sungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke kandangnya. Jadi kita yakin iman di kota Madinah sampai hari kiamat akan terjaga berdasarkan sabda Nabi SAW. Demikian juga iman di sekitarnya, termasuk Mekah. Apalagi Mekah ini tempat yang dijaga dari Dajjal, tempat yang dijaga dari Dajjal. Maka sangat aneh orang mengatakan bahwa ya Tower Zamzam itu tanda dari qarnus syaitan. Makanya kita lihat penjelasan para ulama tentang hadis ini. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani dan selainnya mengenai hadis ini, an-najdul warid fil hadis huwa najdul Iraq. Yang dimaksud najd dalam hadis ini adalah najd Irak, bukan najd yang dimaksud dengan Riyadh situ. Bukan. Ini najd Irak. Faqad zaharat al-fitan hunak. Dari sanalah keluar fitnah-fitnah. Lihat bagaimana Husain bin Ali terbunuh oleh orang-orang Irak. Kalau kita buka sejarah ya, memang orang Irak itu terkenal dari zaman dulu. Apa bahasanya? Ya, pokoknya apa susah dikasih tahu itu. Dari zaman dulu apa bahasa istilah kita ya? Ya? Galuyut. Kita galuyut. Masya Allah. Galuyut. Kita ngeluyut. Ya, pokoknya ngeyel gitu. Itu dari zaman dulu tuh. Irak tuh memang seperti itu. Makanya kan di sana tersebar kesalahan tuh. Sekarang kan sedang dikuasai oleh orang-orang Syiah. Ya, Irak sedang dikuasai oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena memang seperti itu dari zaman dulu, dari zaman Husain. Bagaimana sudah mereka itu sudah dinasihati, sudah kalian tetap aja akhirnya terbunuhlah Husain. Ya. Khilafan lima yadhunnu ba'dun nas anna al-murad najd al-hizaz. Ya, dan ini menyelisihi keyakinan sebagian orang yang dimaksud najd dalam hadis ini adalah najd Hijaz, yaitu Riyadh. Bukan.
Haitsu lam yadhhar fiha syai'un minal fitan, padahal tidak ada fitnah keluar dari sana. Malah fitnah itu keluarnya dari Najd, Irak. Ya. Bahkan sebaliknya yang keluar dari Najd, Hijaz adalah tauhid. Ya, dakwah tauhid yang dengannya lah kita atau untuknya lah kita diciptakan. Kemudian pembahasan terakhir, sebagian ulama yang mereka memiliki sifat yang jujur, mereka memiliki sifat yang adil, mereka jujur terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mereka mengatakan mujaddid qarni tsani asyar. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah pembaharu umat ini di abad ke-12. Ya. Beliau itu lahir tadi tahun berapa? Ada ingat? Gini, kalau kita mau hafal kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tinggal gini saja. Berapa ini? Ya. 1115. Berarti abad ke-12. Makanya tidak heran dikatakan sebagai mujaddid abad ke-12. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya di setiap 100 tahun akan ada orang yang memperbaharui agama umat ini. Di abad ke-12 Allah takdirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan mujaddid ini tidak mesti sendiri. Terkadang bisa lebih dari satu orang. Di abad kita sekarang berapa? Siapa saja? Ya, para ulama mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Al-Albani, ini 3 orang mujaddid abad kita. Karena dengan mereka lah dakwah tersebar, umat Islam bersatu. Nah, di abad ke-12 ini beliau. Bahkan para ulama itu telah menulis kitab tentang beliau. Di antaranya Syekh Ali Tontowi. Pernah dengar Syekh Ali Tontowi? Seorang Syekh yang pernah ke Indonesia. Syekh Ali Tontowi punya tulisan banyak tentang perjalanan beliau ke berbagai negara. Ali Tontowi, namanya sudah banyak dipakai oleh orang-orang Indonesia. Ya. Contohnya siapa? Tontowiyah ya. Itu ya. Ali Tontowi ini alim ya, yang berkeliling berbagai negara, nulis, ahli sejarah. Nah, beliau akhraja silsilatan min alamit tarikh. Beliau menuliskan tentang ulama-ulama di umat ini. Di antara yang disebutkan adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini orang munsif. Walaupun dari segi manhaj Allah alam ya bagaimana, yang jelas beliau adil gitu. Yang beliau adil, alim dalam tarikh, alim dalam berbagai hal. Ya. Terutama dalam ilmu sastra beliau luar biasa. Demikian juga Ahmad Irfan. Ya. Zakara fi anna aqidat at-tauhid wasala ila al-hind wa ghayruha bi wasitati al-hujjaj al-muslimin. Beliau menyebutkan bahwa dakwah tauhid sampai ke negeri India dan negeri-negeri kaum muslimin itu sampai dengan wasilah haji. Para jemaah haji. Ya, haji ya, Haji Agus misalnya ya, pulang ngasih itu ya. Makanya kan istilah haji ini diberikan oleh siapa? Belanda. Ya, jadi zaman dulu kenapa ada orang ini yang sudah haji harus dikasih nama haji? Tujuannya apa dulunya itu? Hati-hati nih haji nih. Ya, dia bisa bawa pemikiran yang nyeleneh gitu, makanya dikasih gelar haji. Nah, itu dulunya kayak gitu ya. Hati-hati nih haji nih. Ya, makanya dikasih nih haji siapa haji fulan. Tapi kan kita jadi bangga kan, oh haji. Ya. Padahal dulunya itu awalnya. Ya. Tapi kan sekarang sudah enggak seperti itu lagi kan. Sekarang udah enggak dimata-matai lagi yang punya gelar haji itu. Ya. Jadi karena memang seperti itu. Betapa banyak orang yang haji dan haji zaman dulu lama pulang-pulang sudah membawa pemikiran yang bersih ya. Dan kemudian mereka mendakwah, dan itu banyak ya, termasuk pahlawan-pahlawan kita ya, Buya Hamka ya, bagaimana tulisan-tulisan beliau sangat terpengaruh dengan ya, ulama-ulama Mekah
dan beliau lama di Mekah. Faqama al-Inggris wa a'da'ul Islam yuharibunaha li'annaha tauhid. Namun sebagaimana kita ketahui bahwasanya orang Inggris sangat memusuhi Islam sehingga mereka menyematkanlah Wahabi. Mereka yang orang yang paling senang menyebarkan istilah Wahabi. Ya. Li'annaha tauhidul muslimin, mereka membenci dakwah Wahabi ini kenapa? Karena menyatukan kaum muslimin. Kalau sudah bersatu, siap orang-orang kufar kalah. Ya, maka wa'azu ilal murtaziqah an yushawwihu. Mereka berusaha bagaimana supaya Wahabi ini terlihatnya buruk, teroris, radikal dan seterusnya. Ya. Tujuannya agar menyimpangkan manusia dari jalan orang yang telah mengenal agama yang lurus. Ini kurang lebih pembahasan yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin tidak ada pertanyaan kan ya? Sudah ada karena sudah habis juga waktunya. Assalamualaikum.